Jadi Pak Jokowi kemarin juga udah mention, ya harga Pertalite 7.500 itu rasanya nggak mungkin, ya susah banget untuk nahan harga Pertalite. Ya, nah otomatis pengembangan ekonominya nanti arahnya kemana? Uang yang masuk dikeluarkan lagi, uang yang masuk dikeluarkan lagi, ekonominya lama-lama nggak gerak dong. Di situ aja kita cuma spending buat subsidi. Mau nggak mau saya lihat government harus melakukan sesuatu untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan GDP, which is government spending. Government spending larinya kemana? Kalau buat saya paling dekat dan paling visible IKN. Ya, mereka udah mulai. Nah, kalau di IKN ini kan bicaranya jadi macam-macam, banyak sektor. Nah, sektor yang pertama mungkin konstruksi, ya, sektor konstruksi. Kemudian sektor yang kedua, ya keserempet-serempet dikit lah properti, ya, biasa kayak gitu kan, dapat serempetan gitu. Kan itu konstruksinya kan ada bahan bakunya kan butuh. Ya, bahan bakunya juga butuh. Terus apa? Ya, baja, ya, itu juga butuh. Terus jangan lupa alat berat ya. Alat berat kan pasti butuh tuh konstruksi, ya kan? Nah, dan alat berat itu dipakai sama komoditas sama IKN juga, gitu loh. Jadi ini dapat double blessing nih, ya kan? Kalau mau nambang pakai alat berat, mau bangun keruk juga pakai alat berat. Jadi double blessing buat saya. Alat berat menarik, gitu ya. Nah, kalau secara makro sih saya ngelihatnya begitu. Nah, balik lagi. Ini kan market lagi sideways nih. Ada potensi lah, bukan market lagi sideways. Ada potensi sideways. Atau ada potensi mungkin cenderung ekonomi belum pasti, jadi cenderung turun. Saya lihat sih kalau saham teknologi sih nggak favorable buat saya ya, secara pribadi ya. Disclaimer on ya teman-teman ya. Buat saya secara pribadi, saya nggak favorable untuk saham teknologi. Nah, ada analisa yang metode analisa yang kedua, yaitu analisa bottom up. Ya kan? Kalau tadi makro, kita otak-atik lah kira-kira sentimen di negara lain, sentimen di US yang berpengaruh ke Indonesia atau di negara lain apa. Akhirnya kita menemukan ABCDE. Nah, kenapa nggak coba kita balik? Jadi ini yang saya lihat, kadang-kadang kita terlalu fokus sama makro, sehingga kita nggak fokus ke mikronya, atau analisa dari bottom up-nya. Gitu. Nah, banyak yang nganggap bahwa, oke, The Fed naikin suku bunga nih, terus habis gitu nanti impact-nya ke sini, impact-nya ke sini, impact-nya ke sini. Nah, teman-teman memungkinkan sebenarnya untuk mencari emiten-emiten yang mungkin kalau ditelaah lebih detail, kenaikan suku bunga yang cuma 1%, atau mungkin tadi kenaikan komoditas, itu bisa jadi tidak mempengaruhi. Contoh, ini contoh ya, tapi saya nggak terlalu favorable juga ke sektor ini, cuma ini contoh, misalnya kayak saham konsumer. Ya, sebenarnya kayak saham konsumer itu kan defensive sektor ya, yang artinya konsumsi selalu ada. Cuma kebetulan big cap-nya saya nggak suka, karena saya lihat laporan keuangannya nggak oke nih, saham UNPR kurang oke lah, revenue dia nggak meningkat signifikan, ya dia untung karena ya pemotongan beban operasional dan yang lain-lain. Nah, kalau saya bottom up, saya lebih prefer misalnya cari saham-saham yang punya story, punya katalis kuat, ya, yang mungkin nggak banyak orang tahu atau nggak banyak orang lakukan analisa. Jadi misalnya contoh, waktu itu saya sempat bikin acara juga ada acara sama salah satu emiten, ya. Nah, saya nggak sebut emitennya, nanti dikira pom-pom, ya. Tapi emiten itu bergerak di komoditas, gitu ya, bergerak di komoditas, dan kalau dibedah, dia punya land bank yang paling besar dari seluruh emiten properti yang ada di Indonesia. Di IKN. Nah, itu kan menarik gitu ya. Itu menarik gitu. Jadi, kalau kita menganalisa secara makroekonomi, kita pasti larinya kemana? Ke komoditas saat ini. Ya, cari komoditas, koreksi, nanti main lagi, call lagi, gitu-gitu aja. As a trader, fast trading, masih menarik nggak? Ya pasti masih menarik, masih bisa kasih cuan nggak? Masih bisa kasih cuan, nggak mungkin nggak gitu kan? Selama kita memilih. Tapi kalau untuk swing trader nih, yang istilahnya, aduh saya kerja 9 to 5, bingung nih mau nyari yang gimana. Nah, saya sarankan
analisanya itu ada yang tahu. Saya sarankan analisanya itu bottom up gitu. Jadi lebih ngebaca laporan keuangan, kemudian kita cari di dalam itu seperti apa. Ya kalau saya kebetulan lagi suka satu emiten telematika ya, infrastruktur ya, dalam infrastruktur misalnya yang dia lagi fokus untuk pembangunan data center di Kota Batam misalnya begitu, atau ya dia akan ya misalnya ada story-story mungkin dia akan diakuisisi sama company dari luar misalnya begitu. Jadi saya prefer ngebedah nih ketika market lagi posisi kayak gini, lagi posisi gak enak, saya udah siapin amunisi. Kira-kira emiten apa aja sih yang bagus dari bottom up. Nah, satu lagi, biasanya yang kuat itu cari emiten yang debt free. Ya, Debt free. Nah, orang nggak akan nyangka gitu bahwa emiten-emiten yang debt free ini akan memberikan kelangsungan ekonomi yang baik gitu. Jadi misalnya cara kalau saya sih sukanya paling simpel carinya DER, ya debt equity ratio. Ya, debt equity ratio-nya yang rendah lah, yang kecil-kecil. Aduh, ada Cidita nih, nggak enak nih malahan nih. Ada masternya nih. Halo Ci. Halo. Ya kan? Nah, jadi saya biasa akan cari emiten yang debt to equity ratio-nya yang rendah. Ya, sehingga ketika terjadi gejolak secara makro, perusahaannya masih kuat. Ya kan? Nah, tinggal kita secara trader gitu ya, secara kalau kita sebagai trader, kita cari posisi yang tepat untuk entry. Once itu didukung dengan fundamental yang baik, saya nggak pusing masalah makronya seperti apa, tapi fundamentalnya udah baik, ya kan? Ya itu juga bisa naik, gitu. Oke, benar-benar. Dan mungkin gue tambahin dikit. Ya mungkin kalau dulu kan anggaran itu kan lebih difokuskan ke pandemi. Ya kan? Benar. Nah, kan udah mulai dialihin ke IKN. Jadi ya benar sih, gue juga yang lalu diskusi juga kayak ngerasa bener kayaknya ini adalah sebenarnya ada sektor yang nggak jalan selama ini gitu loh. Iya kan? Ya mungkin tahun yang nggak jalan ya, bener nggak sih? Awal 2021 tuh WSKT 2100, hari ini 500 ya. Jadi dari 2021 sampai sekarang. Oh iya ya, bentar. Awal tahun ya? 2021 bukan 2022. Oh iya benar. Berarti udah setahun lewat. Ya, gua nyangkut gede di sana. Waktu itu. Itu jadi kita dapat tadi ya konstruksi, terus mungkin properti ya. Konstruksi properti yang tinggal urain aja di bawah konstruksi apa ada apa segala macam, properti, terus infrastruktur. Infrastruktur bukan konstruksi apa ya, bukan konstruksi dalam bentuk bangunan, tapi kayak ya petenteng-petentengnya, kayak mungkin tadi sempat ngomong data center segala macam, itu kan maksudnya infrastruktur juga. Itu mungkin telekomunikasi. Komunikasi, telekomunikasi segala macam juga bakal menarik ya. Dan ya benar, mungkin juga sesuai ini kali ya, Fit, sesuai apa ya? Sesuai dengan siklusnya ya, maksudnya tuh biasanya kan kalau saat konstruksi properti itu kan biasa mainnya di Q3 sampai akhir ya, Q4 akhir gitu ya biasanya. Ya, agak mirip gitu lah. Ya. Kalau dulu mungkin kenapa main di terakhir karena ya anggaran mereka baru turun di Q3 Q4. Ya biasanya begitu. Q4 tuh baru turun konstruksi itu. Mereka gerak di Q4 kan dulu kan begitu, tapi kan kalau sekarang kan seperti yang lu jabarin tadi. Jadi anggaran udah mulai alihin lagi yang tadinya sebenarnya itu kan benar-benar awalnya kan anggaran untuk ibu kota negara baru kan. Ya, benar. Namun karena pandemi akhirnya dipindahin dulu untuk pandemik. Nah, ini mulai pelan-pelan di menarik, gue setuju banget. Jadi sektor-sektor kayak lebih gampangnya gini lah. Kalau mungkin bagi yang mau ngasih clue ya mungkin sektor yang selama ini belum jalan. Mungkin
Jadi gini ya, sebenarnya di bursa itu kan punya data statistik ya. Teman-teman bisa buka, ada bursa, itu ada menu namanya menu statistik gitu ya. Ya. Kalau saya tuh malah suka cari top loser sebenarnya. Cari sektor yang benar-benar belum jalan gitu kan. Tapi ini kembali lagi tergantung istilahnya apa ya, appetite-nya teman-teman masing-masing gitu, mau berinvestasi atau mau trading di saham-saham yang seperti apa. Jadi properti, sektor properti dan konstruksi ini kalau saya nggak salah ingat 2020 mereka itu drop 20%, masih belum naik, masih belum rebound. 2021 itu juga sekitar 17-8%. Jadi secara sektor mereka itu masih ketekan sekali, sekitar 40%-an dari 2020, which is itu sebelum pandemi. Nah, ini juga bisa jadi salah satu notes juga sih. Apakah memang ya sekarang tinggal kembali lagi, kita bedah lagi gitu. Secara emitennya, secara sektornya, apakah sebenarnya mereka udah rebound? Ya kan kalau saya ambil contoh mungkin SMRA aja deh ya sama Asri tuh, yang sebenarnya udah kelihatan secara revenue mereka udah mulai rebound. Ya, tapi ya perlu dibedah ulang ya, perlu dibedah ulang gitu. Jadi disclaimer on gitu. Kalau saya sih tidak merekomendasikan dua ini, tapi saya cuma ngelihat dari sisi laporan keuangan, oh ini udah rebound nih gitu. Udah mulai ada tanda-tanda lah ya. Udah mulai balik. Oke, menarik. Oke, nah itu tadi teman-teman bahas soal sektor kemungkinan yang bakal menarik di Q3. Nah, kita akan minta pendapat juga si Kevin. Ini Vin, Goto dapat Oke. kan untuk IDX 30, LQ45, IDX 80. Nah, menurut lo gimana? Goto ya. Aduh. It's time untuk kita keluar atau gimana? Oke. Goto itu have to make confession juga. Mungkin di sini ada yang waktu itu nanya sama saya, siapapun gitulah ya, ada yang sempat nanya, Goto gimana, boleh beli nggak? Itu pas waktu drop-dropnya banget kan. Saya bilang, saya dengar gitu dari salah satu fund gitu kan, secara valuasi, secara fundamental mereka ngincer ya below dan 150. Waktu itu mereka ngincer seperti itu, ya kan? Nah, tapi tiba-tiba kalau waktu itu berapa ya? 180 ya kalau nggak salah ya. Itu udah rebound gitu kan. Udah rebound. Ya. Kalau aku nggak salah ingat, ya kan? Tuan lah. Iya. Ya. Padahal waktu itu ngincernya tuh sekitar 120-an, ya kan? Ya. Itu udah rebound. Kalau aku ngelihat sih, satu mungkin karena gini ya, Goto ini kan kemarin kalau ngelihat pengumuman LQ45 dan yang lain-lainnya kalau nggak salah weightingnya itu 15%. Hari ini tuh indeks hijau tuh sempat diangkat Goto sendirian tuh tadi. Sempat lihat nggak LQ45-nya merah, Goto indeks kita hijau. Jadi kalau minggu lalu indeks banking naik, Goto yang nahan kenaikannya. Iya, Goto yang nahan kenaikannya. Dan Goto yang naik, yang bankingnya turun, jadi Goto yang ngimbangin. Ya. Ini agak lucu sih, karena gini ya, sebenarnya sektor teknologi kalau kemarin saya sempat nonton juga tuh acara salah satu sekuritas dengan Bukalapak juga, ya kan? Ini kayaknya udah mulai a little bit shifting bisnis mereka, ya kan? Dari Buka itu yang pertamanya marketplace, jadinya mereka main ke mitra lah dan yang lain-lain. Kemudian mereka juga ada investment di saham BBHI gitu ya. Kemudian kalau dibedah lagi sebenarnya Buka ini banyak lakukan investment ke startup company lah. Mereka banyak lakukan investment di startup company gitu. Jadi saya kok ngelihatnya sebenarnya secara core bisnisnya itu malah belum benar gitu ya. Kayak Goto itu sebenarnya kan juga masih rugi gitu ya. Jadi buat saya sih, apakah ini kenaikan bisa disebut kenaikan yang akan stabil? Saya masih belum melihat itu selama memang laporan keuangannya belum baik. Ya jadi saya trader nih, tapi basisnya kita ngelihat makronya juga sama ngelihat basis fundamentalnya juga. Kenapa? It gives me conviction gitu loh. Jadi ketika saya beli Goto di harga 350 let's say, tadi 340 gitu kan. Atau misalnya saya ngejual Goto saat ini, itu kasih satu afirmasi ke diri saya bahwa ini emang saat yang tepat buat saya trading, atau saat yang tepat buat saya hold lebih panjang untuk swing. Nah, Goto is not a preferred stock buat saya karena secara fundamental ya masih belum menarik
gitu kan. Nah, tapi secara project saya juga melihat belum ada satu terobosan yang menarik. Jadi saya tuh kayak ngelihat Goto tuh udah kayak eh Bro Handi main game gitu atau beli ya itulah beli gaming gear gitu Ya, atau apa gitu kan. Awal-awal tuh wow gitu kita ngelihat Goto awal-awal tuh wow gitu. Tapi lama-lama kalau udah dimainin terus udah biasa. functionnya ya udah biasa aja gitu. Jadi ya buat saya Goto sih ya saya nggak kasih rekomendasi it's time to sell atau apa, tapi lebih ke arah kayaknya udah underweight deh, kayaknya udah kemahalan sih for this price. Nah, Memang sama satu lagi nih, ada yang menarik sebenarnya, sorry. Eh, Kalau kemarin saya ngobrol-ngobrol, ada baiknya kita bisa komparasinya ke saya, ke Shopee, ya, saya Group, sama ke Grab, gitu. Jadi kita hitung aja market cap-nya Goto tuh kan gede banget ya, hampir 400-an T gitu ya. Nah, mereka Grab yang udah international company sama Shopee ini, saya Group ini, itu market cap-nya berapa? Nah, kita tinggal ngitung kan, tinggal komparasi ke GMV-nya mereka atau komparasi ke revenue-nya mereka, sehingga is it right gitu dengan market cap segini? Apakah emang udah bener? Apakah jangan-jangan market cap segini itu udah ketinggian atau memang masih ada potensi? Gitu. Jadi saya ngelihatnya oke, begitu sih kalau untuk Goto sih. oke, benar, benar, benar. Ya, gue juga liatnya eh by maksud gue tuh dulu pernah denger kayak ini tuh apa kalau tech itu nggak bisa dinilai secara apa ya eh, nilai wajar seperti kita menilai atau kita kita apa Bro Arvin, aja nih Bro. Arvin. Nah, kita dengan cara kita menilai perusahaan-perusahaan konvensional lah gitu, beda Ya, gitu. Gue mengamati, maksudnya gue mengamati gue mengamati ya Goto juga. Memang in the end kayak contoh buka kan kalau nggak salah low-nya 200 berapa gitu. Dan itu kan ya yang 200 berapa gitu. kan nilai harga yang apa harga yang dinilai sama oleh mayoritas market itu harga wajar lah, baik sama Hmm. fundamentalnya gitu. Dan ini juga Ya, ya. kebukti. Gue tuh kan gue juga awalnya gue kayak ngitungnya juga sekitar 100, kalau gue sih ngitungnya 170 150 sih untuk Hmm, Goto hmm. gitu. Nah, dan benar gitu maksud gue di area itu dia akhirnya rebound gitu. Nah, Dari gue Bang. I see, I see. gue sendiri tuh jadi pikir kayak berarti eh, sampai sekarang tuh metode itu juga masih bisa dipakai. Nah, menurut lu gimana? Kemarin gue sempat ke-post di Instagram gue ya. For me, di market itu dasar penggerak utama gini-gini. Ada tiga hal nih yang saya perlu perlu intinya perlu bedah ya untuk masuk dalam suatu emiten. Yang pertama ini fundamental or sentiment. Oke. Okay. Yang kedua ini money dan yang ketiga ini technical analysis malah menurut saya chart. Itu yang ketiga malahan. Jadi ini in order gitu ya. Nah, karena apa? Karena gini, sebuah perusahaan yang baik, ya idealnya harga sahamnya pasti baik. Kita lihat BBCA. BBCA itu Iya. CAGR-nya itu sekitar 15% net profit margin, kenaikan net profit marginnya setiap tahun. Dan sahamnya memang memberikan pergerakan sekitar 15% selama 1 tahun setiap tahunnya, gitu kan. Artinya kalau kita membeli saham-saham yang benar, ya kan, di luar sana itu kan banyak sekali ekonomis-ekonomis lah, ya kan, yang bahkan mungkin jauh lebih detail dan jauh lebih jago dibanding kita. Kita hanya trader gitu kan, yang melihat market lebih detail mungkin dibanding teman-teman yang lainnya. Tapi lebih pintar belum tentu teman-teman yang lainnya bisa jadi punya insight lebih hebat daripada kita. Nah, tapi yang saya lihat alasan utama untuk saham-saham yang baik ya, saham-saham yang benar, itu alasan utamanya ada sentimental dan fundamental. Gitu. Jadi selama ada sentimen dan selama fundamentalnya baik, harganya pasti ikutan naik. Yang kedua baru bicara money, ya kan? Oh, Nah, mau sentimen baik, mau fundamental baik, kalau sahamnya nggak ada yang gerakin, juga percuma sebenarnya. Contoh kayak Panin atau PNLF gitu, sahamnya di situ-situ aja gitu kan, orang ngomongnya nggak gerak-gerak gitu, ya kan? udah. Iya kan? Tergantung time frame sebenarnya. Ada orang Iya. yang nganggap
gue kan investnya 20 tahun, emang sahamnya bagus, ya udah nggak masalah gitu kan. Nah, dan yang ketiga baru technical analysis. Nah, ini butuh buat apa? Butuh buat penggerak di sahamnya. Kalau nggak ada trader, itu saham juga nggak bakal gerak. Kalau semua orang di dunia jadi investor, semua saham nggak bakal gerak, nggak bakal ada namanya volatilitas market gitu. Nah, balik Ya ini lagi. gue pernah ngomong sih, eh Hmm. kita tidak perlu terlalu apa ya, maksudnya kita ini simbiosis mutualisme gitu loh. As a trader, Yes, yes. lu As investor lu nggak ada investor, trader, benar, lu nggak gerak gitu. benar, Dan lu benar. nggak ada investor itu likuiditas itu nanti nggak ada gitu loh. Maksudnya nggak Hmm, ada hmm, di saham di market gitu loh. Jadi hmm. kan kalau dulu nggak tahu sih, sekarang kayaknya udah jarang banget denger trader versus investor. Kalau dulu kan sering banget kan, sebelum sebelum corona kan sering banget tuh, lu Ya, investor, ya, gue ya, ya, kayak yang berantem. mereka terus gitu. Jadi kalau sekarang tuh ya benar, kita tuh nggak bisa bilang mending gue jadi trader aja lah, ngapain jadi investor gitu. Nah, menurut gue tuh dua hal ini saling membutuhkan dan ini diikat, nggak bisa lepas gitu loh, benar-benar. Nah, lanjut Vin. Ya.